Nah, pada saat itu beliau ini mendapatkan pesanan dari Presiden Soekarno. Wih, khusus ini? Iya, jadi karena jadi, Bapak Cuang ini ada nanti. Enggak panggil Bapak tuh. Kok? Beliau ini saja. Oh, beliau ya. Lebih menghormati beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kok. Semangat sih, Kak. Tadi temanku udah semangat sekali. Masuk ke saya kok Harus semangat 45. sama teman-teman deker harus Iya, kita semangat. semumut. Ada temanku. Beliau ini bukan sembarang beliau. Beliau ini adalah sosok yang sangat beliau. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman deker. Masa Gail. Kok tadi udah semangat kok sama Raja kok. Apa kabar teman-teman deker? Bukan apa kabar, minta tabe ini. Host live. Host live teman deker, baji-baji ji. Baji ji. Baji-baji. Alhamdulillah. Jadi, Coklat pelatih ini kurang. oh iya, ngomong-ngomong soal coklat. Iya. Ada yang bahas, ada yang minta request. Ada yang minta, iya. Ini kita lihat ini. Bapak Indi Alamsyah. Bapak cewek. Oh, cewek. Cewek itu. Soalnya ada temanku namanya Alamsyah. Begitu dia C ini itu. Dari mana aku tahu? Namanya saya Alamsyah. Oh iya, mungkin tahu nama belakangnya. Jadi kakak Indi Alamsyah ini request, coba request bahas tentang Silver Queen. Oke, langsung saja kita bahas sejarah dan perkembangan Silver Queen. Silver Queen. Yeah. Coklat Silver Queen. Mungkin tidak asing di telinga saya, di telingamu atau di telinga Anda. Nah, Silver Queen adalah coklat yang berasal asli dari Indonesia. Berarti ada SNI-nya. Jelas nih SNI ya, anti hantam begini tuh. Standar nasional Indonesia itu. Yang dibahas. Bukan helm dibahas. Iya, bukan coklat. Coklat Silver Queen merupakan produk coklat yang asli dari Indonesia, tepatnya berasal dari Garut, Jawa Barat. Coklat Silver Queen dikenal sebagai coklat batang dengan isi kacang mente yang terkenal enak. Mente. Ada mede atau mente? Sama jika Bang Di. Sama juga. Kalau kita di sini sebutnya kacang mente, mungkin atau di tempat lain kacang apa itu. Kalau kita mente. Iya, ada kacang-kacang lah. Siapa tahu yang tidak tahu lah kacang mente. Subhanallah. Silver Queen adalah produk coklat yang berada di bawah PT Petra Food. Nah, Petra Food adalah perusahaan asal Garut yang awalnya dikenal sebagai NV Ceres. Nah, pada masa kolonial Hindia Belanda, NV Ceres ini awalnya dimiliki oleh seorang Belanda yang kemudian memutuskan untuk menjual perusahaan tersebut. Ya. Nah, selanjutnya NV Ceres ini diambil alih oleh perusahaan asal Burma, Myanmar. Orang Myanmar yang beli ini. Kukira sih awalnya orang Indonesia aja punya. Karena ada aku dengar berita-berita bilang ini Silver Queen nyanyi orang Indonesia. Ternyata memang dari Indonesia, tapi yang punya itu keturunan Tionghoa asal Myanmar, Burma. Oh iya. Siapa itu Bang? Bernama Ming Cheng Hua. Inilah sosok beliau asal. Saya? Bukan beliau yang ini ya. Beliau ini. Nah, jadi si Silver Queen ini tuh coklat Silver Queen ini dibuat di tahun yang sama pas dibuat juga ini PT Ceres tahun 1950-an. Tapi ada kendala selanjutnya lagi yang dihadapi sama PT Ceres ini. Apa itu? Nah, di era yang sama ini tuh tahun 1950-an ini pemerintah Indonesia buat program Benteng namanya. Jadi ini program yang dibuat sama pemerintah itu namanya tuh program Benteng. Nah, itu ditunjukkan untuk perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan asing bertujuan untuk membina pengusaha aslinya orang Indonesia, dalam tanda kutip pribumi pada saat itu. Ini untuk mengembangkan bisnisnya. Untuk lebih mengembangkan lagi bisnisnya. Jadi dalam program Benteng ini yang dibuat sama pemerintah pada saat itu,
Ini orang pribumi ini harusnya berhak memegang saham perusahaan sebanyak 70%. 70%. Oh iya, tahu, Iya, harus betul. begitu. Nah, itu menjadi tantangan selanjutnya buat si yang punya ini, Bapak Cuang. Koh Chuang. Iya. Nah, ini untuk orang yang bukan pribumi. Nah, untuk mendapat kesempatan ya, mungkin begitu. mengembangkan bisnisnya. Ya. Karena kan dia tersendat karena aturan begini. Betul. Jadi meskipun ini Chuang tidak dapat di kesempatan itu toh untuk Koh Chuang, Koh Chuang untuk dapat peluang yang lebih besar karena program itu. Jadi si Koh Chuang ini tidak kehabisan akal Ki. Mungkin. Ya, putar ulang lagi bagaimana tetap cuan. Ya. Si Koh Chuang ini tetap cuan, betul? Jadi dia langsung melakukan inovasi baru. Jadi upayanya ini si Koh Chuang ini itu salah satunya dengan mencampur coklat dengan kacang mentem yang tadi dibahas. Ya. Nah, baru udah campur di situ. Kemudian itu coklatnya dikemas batangan dan akhirnya menjadi ciri khasnya mie Silver Queen. Ya, mungkin pada masa itu. Nah, mungkin kan itu orang terkenal itu coklat itu kayak punya orang luar begitu tuh. Nah, ya, betul. Nah, ini si kacang mente mungkin kan produksi lokal, jadi dicampurkan jadi terkesan kayak produk asli Indonesia. Jadi mereka jadi ini produk buatan Indonesia. Mungkin itu yang dimaksud sama Bapak Chuang ini. Ya, itu salah satu upayanya. Jadi coklatnya si Koh Chuang ini akhirnya menjadi viral Ki. Kalau istilah sekarangnya begitu ya. Sangat viral Ki pada saat masa-masa tahun 1955 yang diadakan Ki KAA, Konferensi Asia Afrika. Nah, itu menjadi salah satu cemilan, pelopor cemilan coklat yang enak yang disukai pada para undangan Konferensi Asia Afrika ini. Nah, pada saat itu beliau ini mendapatkan pesanan dari Presiden Soekarno. Wih, khusus ini? Iya, jadi karena Bapak Chuang ini ada nanti. Enggak panggil Bapak tuh. Kok? Beliau ini saja. Oh, beliau ya. Jadi menghormati beliau ini. Jadi Bapak Presiden menelpon beliau itu. Bilang, nanti ada acara jadi kamu siapkan coklat untuk para undangan ini. Anjir. Menikmati. Oh, siap komandan. Nanti. Oke. Sik. Jadi Bapak Chuang ini mempersiapkan coklatnya untuk disajikan pada saat KA. Berarti bisa dibilang ini sampai Presiden Soekarno telepon Ki Koh Chuang untuk buat sebagai hidangan di KA. Berarti suka sekali nih. Iya. Nah, memiliki rasa coklat yang lezat. Ya. Ming Cheng Hua dipuji oleh Presiden Soekarno. Ya. Hal itu juga yang membuatnya memindahkan perusahaan dari Garut ke Bandung. Jadi, dari Garut ke Bandung. Bagaimana jaraknya itu, Bang? Ya, dorong itu sampai ke Bandung itu, Garut. Itu perusahaannya. Tidak setolol itu jika ya. Udah dorong perusahaan sampai Bandung. Tidak, maksudnya dia dorong orang-orang. Oh iya. Dia nggak sendiri betul. dorong, jadi dia sama-sama orang. Kayak Patrick dorong bikin di Batam. Nah. Jadi sudah sampai di Bandung ceritanya dorong ini. Perusahaan ini kemudian dilanjutkan sama anak-anak beliau ini. Jadi sudah beberapa generasinya. Namanya John dan Joseph yang kemudian mendirikan perusahaan bernama PT Petra Food pada tahun 1984. Nah, ini Petra awal mula dari Silver Queen coklat yang modern di sini. Mungkin zaman dulu si kualitas. Berarti tidak bagus si coklat zaman dulu? Tidak, maksudnya dikembangkan lagi toh. Berarti dulu udah bagus Ki? Kurang tepat sih kalau dibilang dia tidak bagus. Apa sih Pale? Maksudnya dimodernkan Ki ceritanya. Berarti dulu jadul Ki? Ya jadul karena kan tahun dulu gitu. Bapak ini terlalu banyak bertanya. Kita ini bahas yang lain ya. Pasar yang terus berkembang, perusahaan ini akhirnya membuka kantor di Singapura dan menjalin hubungan perdagangan dengan beberapa negara seperti Thailand, Filipina, dan Jepang. Bayangkan itu silver buatan lokal diekspor ke Thailand, Filipina, dan Jepang. Tapi kantornya di Singapura. Nah, sampai di Bandung, ini bawa anaknya John dan Joseph, Depi dorong lagi sampai Singapura. Di Singapura itu bikin lagi perusahaan toh. Didorong nih sampai ke Thailand, Filipina, Jepang. Tidak begitu.
Pada saat itu sudah mulai ekspansif ke beberapa negara beberapa Asia negara. di. Jadi di situ awal mulanya dia go internasional. Bayangkan kalau ice coklat mente ini dibahas sampai ke Jepang. Mente ini kau. Yes. Nah, PT Perusahaan Industri Ceres ini pun menjadi satu dengan PT Petra Food. Nah, yang Ceres, yang NV Ceres itu Iya. bergabung dengan Petra Food. Jadi menjadi anak perusahaan. jadi dia bersama dengan Petra Food itu merger kitchen marger. Oh iya, bahasa Males keren gerak. sekarang bukan. Oh. Sekarang itu marger gabung ceritanya. Oh, merger. Iya, sekarang itu Yes, bahasa yes, merger yes. begitu kalau ada perusahaan apa kan dia gabung. Merger. Nah, bersama dengan PT Petra Food Ceres mengeluarkan produk lain selain coklat Super Queen dan merek andalan lainnya itu Ya. seperti Delphi, kota coklat Oh, Delphi, coklat Delphi yang mahal kah itu? Saya kira itu Yang kecil begini 20.000. saya kira coklat Swiss itu kayak dibilang kan bentuk gunung gitu, Iya. gunung kayak di Swiss begitu. Ternyata produk lokal Produk juga. lokal juga. Silver Queen pastinya. Pasti. Cangkibar. Cangkibar. Nah, lang ini saya sekolah. Yang ada iklan itu yang bagus. Iya. Anjir. Dulu cangkibarin waktu zaman sekolah dulu, Ais. Cewek banyak kasih. Iya, Tidak sombong ya betul. saya ini cewek banyak kasih Kak. Cuma nice. Saya tarik fokus buat karir gaming itu jadi saya ambil coklatnya. Fokus di main di warnet. Sampai dia buat juga apa sesuai dengan namanya Ceres, Mesa Ceres. Iya, mungkin Mesa Ceres itu juga punyanya dia yang suka dipakai buat nasi goreng. Oh bukan buat roti maksudnya. Kaget. Mungkin di sekarang itu di kulkasnya para penonton pasti ada salah satu dari brand ini. Ada? Saya tidak ada saya. Tidak ada juga. Yang ada telurnya sama daun bawang. Bisa jadi Ceres. Nah, jadi itu teman-teman. Apalagi khususnya buat indie. Iya, Mbak Kakak Indi, Ya. mungkin sudah tercerahkan tentang Silver Queen. Ya, semoga. Iya, jangan lupa ya Silver Queen. Iya. Nah, jadi itu teman-teman, sejarah singkat dari coklat kebanggaan Indonesia, Silver Queen. Sejarah dan perkembangannya kita sudah bahas. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa komen di bawah atau ada yang mau tambahkan, bisa isi kolom tulis komentar di bawah ini ya. di bawah. Nanti mungkin ada yang lebih mengetahui tentang itu atau Ya, beliau-beliau yang lain. bisa kita berdebat anjir indah. Kita saling berbagi ilmu ya. Ya, betul. Pengetahuan mungkin begitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman yang lainnya. bisa. Boleh, mungkin yang ada tahu begitu. Terus terima kasih telah menonton dan support channel kami. Saya dengan Yoga. Bapak ini Patri. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune in tempat nongkrong. Bye. Gini bang. Anjir. Namun tidak hanya ada kacang mente, merek coklat itu juga berisi sejarah panjang dan perkembangannya. Turu. Ada pernah cerita bilang ada nenek itu suka sekali makan coklat Silver Queen. Kayaknya persoalan nenek yang mana? Nah pesan mie kodong sama anak nama beli nggak coklat Silver Queen. Terus lagi makan gitu. Ya. Jadi simpan mie kodong. Nggak sampai 1 bulan habis 1 dos. Nah datangnya anaknya berkunjung. Bilang bagaimana Juma? Oh, belum aja nih nek. Coklat, aku suka sekali. Enak ki. Ambil di depan rumah minta toh. Iya. Nah di depan ada toples kacang mete. Kacang mente ya, enak sekali tuh kacang mente. Jadi sambil cerita-cerita misalnya ini tuh nama itu anak-anak coklat mete. Bilang enak sekali mak. Silver Queen. Iya enak sekali, cuma itu kacang-kacang yang tidak bisa ku gigi. Gigi sih. Jadi teman-teman sih. Jadi kacang mete. Mana kacang mete dah? Itu rumah. Saya tahu, saya dulu nggak lain. Itu yang aduh nenek. Udah ke Singapura, Filipina, Jepang, bukan itu lagi. Dia doang lagi perusahaannya sampai
sampai ke 10 negara lainnya. Banyak kan itu seperti ini karyawan-karyawan ini didorong perusahaan. Sampai mana tuh, Bang? Banyak sekali. India, Korea, Brunei, Thailand dan banyak yang lainnya. Ada dari Korea. Korea ini. Wah, coklat rom. Pas coklat rom.